Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rush. Kali ini kita bakalan ngebahas mengenai pola pikir lagi dari sebagian orang yang sudah menentukan role-nya masing-masing. Apakah itu? Mari kita mulai. Jadi yang akan kita bahas itu adalah mengenai apa sih pentingnya atau apa alasannya ketika kalian sudah fokus dengan satu role, entah itu infanteri atau pikeman atau archer, kalian juga harus fokus dalam hero-nya. Dalam artian dari season 1 sampai saat ini season 4, kalian harus memiliki satu hero dari setiap season dalam keadaan awakening, dan itu semua sangat mungkin jika kalian fokus. Dan gua nggak mengecilkan atau istilahnya menyusahkan kepada kalian yang free to play, yang beranggapan selalu tidak mungkin dan tidak mungkin. Itu semua mungkin ketika kalian mau fokus ke satu role dengan sepenuh hati dan kalian mau fokus dengan sangat-sangat fokus. Jadi jangan tergoda ke yang lainnya. Nah, alasan utamanya kenapa kalian harus fokus ketika kalian sudah memiliki satu role utama. Bukan gua nggak mau nyaranin kalian buka role yang lain, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi ya ingat sajalah status kalian hanya free to play dan kalian jangan terlalu serakah untuk membuka semuanya atau merasa bosan karena March-nya itu saja. Kalian pengen nyoba lagi yang lain, ya kalau kalian pengen nyoba lagi yang lain ya silahkan, tapi ya kalian tinggal menunggu kecewanya saja, kecuali kalian seperti mereka yang siap mengorbankan uangnya, uang dan uang dan uang, seperti itu ya. Oke, jadi untuk studi kasusnya itu adalah dari gua pribadi, yaitu adalah role archer, dan gue bakalan jelasin keseluruhannya alasan dari uh, pemilihan tersebut dan juga langkah-langkahnya kenapa gue bisa seperti ini. Dan kalau pengen real aslinya dari apa bukti bahwasanya gue melakukan itu, kalian bisa cek di video gue sebelumnya atau ya cek aja di akun utama ini. Gue cuma untuk perbandingan, jadi gunakan akun yang ada di Kingdom Tua. Oke, kita mulai dari pembahasan hero, karena hero ini selalu jadi bahasan yang paling urgent dan selalu dipertanyakan. Mau siapapun itu yang nge-DM gua atau bertanya, pasti bertanya, bang hero ini bagus nggak bang, hero ini di season ini bagus nggak, di season ini bagus nggak gitu. Dan juga ada aja yang bertanya kayak, gue pengen bikin double Mars nih, maksudnya harusnya kayak gimana gitu. Oke, jadi sebelum itu kalau ada yang nanya Mars itu apa? Mars itu satu kelompok yang terdiri dari hero leader dan co-leadernya, yaitu satu Mars namanya ya. Jadi biar nggak nanya. Oke, kita mulai dari season pertama. Untuk role archer itu kan selalu ada namanya Verdandi atau si Arthur ya. Nah, Verdandi atau Arthur, pilihannya itu aja kalau misalkan di season pertama. Jadi antara Arthur ini atau si Verdandi. Nah, seperti ungkapan kata dari gua tadi, ketika kalian fokus maka buatlah
dalam setiap satu seasonnya sampai ke season 4 nanti harus ada hero awakening dari setiap season. Kenapa harus seperti itu? Karena gini, kita buat perbandingannya dari yang paling simpel aja, langsung ke skillnya aja ya. Ferdandi skill damage-nya itu adalah total keseluruhannya. Dari sini kita bisa lihat dia direct damage 1800 dan juga ada tambahan damage dari efek burn, debuff burn-nya. Jadi kalau kita total keseluruhan damage dari Verdandi ini adalah 2400 dengan catatan single target. Lalu kalau si Arthur sendiri itu di sini bisa kita lihat bahwasanya Arthur itu kalau dia awakening dia damage-nya itu 1300 dengan peluang untuk meningkatkan damage burn 30%. Jadi 30% itu anggap kita dapat tambahan 400 ya. Jadi 100 kali 4 atau 50 kali 4 lah. Kita ambil paling kecilnya dapat damage-nya itu 50 kali 4 karena selama 4 detik kan di sini. Makanya total yang bisa kita damage-kan itu antara 1500 jadinya, bukan 1300 lagi tapi jadi 1500. Nah, ini kecil untuk kalian yang menghitung sebagai single target. Tapi kalau dihitung damage keseluruhan karena dia area, jadi kena 3 orang sekaligus, total damage-nya itu menjadi 4500. Itu lebih besar daripada Verdandi. Cuman kemenangannya dari Verdandi itu dia single target, sedangkan Arthur ini ke semua target. Nah, dari sini kalian tentukan nih kalian mau yang mana, mau Arthur atau Verdandi, seperti itu. Lanjut kita ke season keduanya. Di sini disclaimernya adalah kita nggak membahas soal skill, talent dan sebagainya karena banyak banget pembahasan kalau misalkan kita bahas atau bandingkan dengan skill, talentnya dan sebagainya, karena ada beberapa hero yang bakalan terus kalian pakai, tapi tetap kalau misalkan ada istilah leader dan co-leader, leader itu paling enggak ya pakai hero yang terbaru pastinya gitu. Karena di sini kita bisa lihat lagi season keduanya itu tadi kalau Yurni secara area dia bisa sampai ke 4500 ya damage areanya dalam artian ke 3 orang, tapi kita anggap per satu single target. Kalau per single target berarti si Verdandi menang karena dia sekali serang itu 2400. Dan di Yulmi sekarang itu adalah di sini kita bisa lihat damage serangannya Yulmi itu adalah 1800 dikali 3 maka totalnya menjadi 4400 ya. Jadi 4400 5400 kalau misalkan kena semua 3 targetnya. Jadi kalau kena semua 3 target jadi total serangannya si Yulmi itu 5400, otomatis ini lebih besar dong daripada si Arthur tadi secara area, tapi tetap dia lebih kecil daripada si Verdandi dari segi single targetnya gitu. Dan di sini kita bisa lihat nih ada perbedaan dalam segi jumlah faktor damage yang bisa dikeluarkan. Jadi si hero season lama dengan hero season baru itu pasti ada perubahan yang signifikan dari jumlah faktor damage yang diberikan. Itu sebabnya juga kenapa gue bilang setiap ada season baru kita harus memiliki satu hero yang benar-benar bisa dianggap layak harus di awakening. Jadi dari season 1 lanjut ini season 2 itu juga harus ada yang wajib awakening. Dan itu satu hal ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya Verdandi masih unggul dengan single targetnya. Maka ketika kalian menggabungkan si Yulmi dengan Arthur karena damage-nya itu area,
dia bakalan tetap lemah di duel ya. Jadi kalau misalkan ada duel, yang dimenangkan tetap yang single target. Tapi kalau misalkan si Yulmi dengan si Arthur bisa menang, itu berarti ada perbedaan dari segi riset, terus equipment dari monnya juga. Jadi banyak faktor sebenarnya untuk bisa menang, itu banyak faktor. Tapi kita di sini berusaha untuk fokus murni dari hero-nya saja. Oke. Lanjut. Ini season 2-nya, kita lanjut ke season 3-nya. Season 3-nya itu ada si Leandra dengan total damage-nya dia adalah single target ya. Jadi dia mirip kayak si Verdandi itu sendiri, yang dimana single target. Dan total damage-nya itu di sini kita mulai dari faktor damage yang pertama itu 1400, terus ada nanti peluang lagi 1400 jadi 2800 ya. Terus juga ada peluang lagi jika kena poison ditambahkan lagi ya, itu selama 3 detik 600 kali 3 totalnya 1800. Kalau di total keseluruhan dengan keadaan aktif ya, single target dari si Leandra ini bisa tembus di angka 4600 ya. Jadi sekali serang Leandra itu bisa memberikan damage sebesar 4600. Itu besar guys, untuk ukuran single target ya, 4600 itu besar banget. Makanya si Leandra ini bisa dibilang untuk VPP, apalagi digabungkan dengan tadi hero-hero yang emang single target, dia untuk VPP makin sangar aja, makin sangar ya. Jadi di sini, nah di sini juga kita sudah tampak nih perbedaannya. Maka ketika naik lagi satu season, otomatis damage yang diberikan itu pasti meningkat lagi ketimbang dari hero sebelumnya. Dan tentu akan timbul pertanyaan dari kalian seperti ini. Apakah hero yang sebelumnya tidak berguna lagi ketika kita ada di season yang lebih lanjut? Terus buat apa kita awakeningkan lebih awal? Jawabannya tetap berguna ya. Jadi gunanya hero awakening dari season selanjutnya lebih baru itu adalah jadi leadernya, atau kalau bisa kita lihat jadi pemimpin dari Mars-nya. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya itu bisa kita gunakan sebagai pelengkapnya, karena dalam satu hero itu terdiri oleh banyak skill, dan dari sekian banyak skill itu kita butuh kombinasi, dan kombinasinya itu bisa kita dapatkan dari hero sebelumnya. Dan itu gunanya, maka kita harus memiliki hero sebelumnya yang sudah awakening dan hero sesudahnya yang sudah awakening juga. Biar ketika kita terjun di lapangan war gitu, kita sama-sama sudah nggak ada itu yang namanya di KVK 3, 4 dan seterusnya. Kita menggunakan combo di mana hero-nya nggak awakening, itu sudah nggak zaman kawan. Walaupun kalian free to play, itu udah nggak zaman lagi. Kalian harus sudah, dalam artian, buatlah pasukan terkuat kalian yang memang kuat banget gitu. Jadi sehingga satu pasukan kalian itu setara dengan pasukan yang dimiliki oleh Hexpander gitu. Nggak perlu semuanya sama rata, tapi cukup satu saja. Free to play sangat bisa banget. Ini untuk dari season 3-nya. Nah, kita bakalan masuk lagi ke season 4 dan itu bakalan lebih sangar lagi. Season 4-nya di sini kita ada si Sasha, dan damage-nya si Sasha untuk versi awakeningnya itu adalah di sini bisa kita lihat Sasha itu ada 2. Jadi untuk murni faktor damage-nya dia di angka dari 700 kali 3 ya, yang pertama. Terus nanti ada statusnya staff atau status nature max-nya, jadi ditambah lagi 900, total kan jadi 3000 ya, 3000 damage. Terus juga ada faktor heal, jadi bisa ditotal si Sasa ini dia faktor serangannya adalah 1000, adalah 3000, sedangkan faktor penyembuhnya itu di angka 1000 sampai 1500 untuk faktor penyembuhannya ya.
Jadi dia punya dua nih. Jadi ini adalah hero archer yang memiliki dua macam dalam skill aktifnya, yaitu adalah damage, faktor damage-nya, dan juga faktor heal. Situ ada. Terus ini juga sudah menjelaskan ya perbedaannya dibandingkan hero sebelumnya, ya walaupun belum signifikan kalau dalam artian single target. Nah, di sini muncul lagi nih hero terakhir yang ada di season 4, dan mungkin nanti bakalan muncul lagi hero selanjutnya ya. Tapi sampai yang sekarang beredar ini adalah pemilik serangan yang paling besar. Jadi damage-nya Liandra itu kan tadi 4600 ya keseluruhan. Kalau misalkan si Alf ini keseluruhan itu bisa lebih. Jadi dia memang single target juga ya. Ini single target dengan macam-macamnya. Single target pertama totalnya 1400. Terus kena peluang lagi ditambah 1800. Kena peluang lagi ditambah lagi 1800. Jadi di total keseluruhannya damage single targetnya si Alf itu bisa mencapai ke 5000. Ingat ya, single target 5000, sedangkan Liandra saja itu hanya 4600. Ini sudah kelihatan ya. Jadi setiap kita naik level season, hero itu memiliki tingkatan damage yang semakin tinggi. Jadi nggak salah dong kalau kita menyebut bahwasanya hero di season selanjutnya ya kita wajib juga memiliki versi awakeningnya kayak gitu. Di sini kita sudah melihat urutannya. Kalau untuk single target di Archer untuk saat ini ada dipegang oleh si Alf secara langsung dari skill aktifnya. Ini kita tambah menilai hal lain ya, tapi skill aktifnya saja. Itu dipegang Alf. Kedua, single target itu dipegang oleh si Liandra. Terus yang terakhir itu dipegang oleh si Verdandi. Ini adalah urutan hero-hero yang single target. Memang kalau misalkan dari Verdandi itu masih bagus juga adalah si Sasa. Cuman kan kita kembali ke kata cuman, kita nggak bisa mengawakeningkan dua hero dalam satu season kalau kalian adalah free to play. Tapi kalau kalian punya uang ya silahkan, uang itu bisa mengubah segalanya asalkan uang kalian cukup. Tapi kalau uang kalian nggak cukup ya sudah nasib gitu, nasib kalian. Makanya di sini kalau misalkan kalian fokus untuk membuat build dan kalian mau planning dari awal, kalian harusnya sudah mulai terpetakan ya alurnya harus bagaimana. Kalau gua pribadi, alur yang gua sedang planningkan itu dari season 1 sampai ke season 4 ini seperti ini. Di season 1 gua milihnya itu daripada Verdandi, gua milih yang area of damage dalam artian Arthur. Di season keduanya gue milih nggak ada pilihan lagi karena langsung ke si Yulmi. Nah, Arthur dan Yulmi untuk area. Berarti kekurangan gue ada di mana? Kekurangan gue ada di hero archer yang single target. Dan itu bakalan terselesaikan ketika nanti dimasuk ke season ketiga. Kita dapat si Liandra single target. Dan ketika masuk ke season 4 kita butuh yang single target lagi. Ada si Alf. Jadi secara nggak langsung kita punya dua hero single target dan dua hero area of damage. Dan kalau misalkan kita pengen bikin Mars, maka Mars pertama pemimpin utamanya itu adalah si Alf dan Yulmi. Terus Mars kedua itu pemimpinnya adalah si Liandra dan si Arthur. Itu adalah Mars yang gue bakalan gunakan seterusnya. Jadi gua di KVK 4 kemungkinan 2 Mars dalam artian tadi semuanya sama-sama archer. Hanya saja yang membedakan Mars pertama pasti lebih unggul dikarenakan aksesorisnya juga lebih unggul. Sedangkan Mars kedua tidak jauh berbeda karena kondisinya semua hero-nya dalam keadaan awakening. Jadi itulah kenapa kalian walaupun kalian free to play kalian harus memiliki hero awakening dari setiap season yang ada. Ya, gue ulangi lagi, dari setiap season yang ada. Makanya kalian perlu ya namanya
planning dari awal. Sekali lagi untuk kalian free to play, planning dari awal. Bukan asal main, bukan asal invest, terus akhirnya kalian menyerah, kalian merasa bosan dan berakhir dengan kalian pensiun dari game ini. Ya, kalau kalian pengen tujuan awalnya cuma pengen main sebulan ya silahkan ya. Tapi buat kalian yang gua rasa bisa mainkan permainan ini sampai setahun atau hampir 2 tahun, sangat sayang sekali kalau kalian malah membuat kesalahan dalam hal investasi, utamanya di hero ya. Itu sulit untuk dibenarkan kecuali kalian memiliki yang namanya uang. Ya, ini lagi di game seperti ini ya, obat utama biar cepat sembuh ya uang. Kalian butuh uang yang sangat banyak. Dan ini juga yang menyebabkan ketika kalian pengen membuat suatu role yang lain selain archer, misalkan kalian pengen buka role infanteri atau role yang lain, ya tinggal bisa dipikirkan saja berapa uang yang bakalan kalian habiskan untuk membuat hal itu jadi nyata. Oke, semoga video ini bisa mencerahkan kalian lagi dalam hal membuat planning, dalam hal mengatur mana hero yang bagus buat kalian. Ini adalah versi dari role archer gua. Kalau untuk role yang lain ya silakan buat sendiri, dalam artian kalian bisa membuat perbandingannya sendiri. Gua nggak mungkin ngejelasin lagi dari urutan 0 lagi sampai atas lagi, tapi kalian bisa menerka-nerka saja ya mana yang menurut kalian juga bagus. Tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya. Jangan lupa share ke teman kalian biar sama-sama tahu, biar nggak membuat kesalahan yang sama. Ingat, waktu 1 tahun kalau kalian memainkan game ini itu adalah waktu yang sangat lama. Dan nggak mungkin kalian mau mengulang lagi. Ini bukan game yang singkat, ini game yang lama. Terima kasih, salam Viking, dan bye.